Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dr. Muyanti MA di Mata Kuliah Sosiologi Hukum dan Peranata Sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum dan kekuasaan, rule of law, law enforcement, dan eigenrechtting atau main hakim sendiri. Hukum dan kekuasaan. Pemberi sanksi dari kaidah hukum ini adalah penguasa. Bagaimana kita ketahui bedanya sanksi hukum dengan sanksi yang lain. Hal itu dilakukan karena penegakan hukum dalam hal ini terjadinya pelanggaran merupakan monopoli penguasa. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah kekuasaan itu sendiri. Hukum merupakan kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berasal dari kekuasaan yang sah tentunya bukan hukum. Sehingga hukum itu bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebagaimana contoh yang bukan kekuasaan yang sah itu, jika terjadi revolusi, merupakan kekuasaan yang dianggap tidak sah. Karena apa? Karena ia menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik yang itu bukan merupakan sumber hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Mengingat hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Orang harus taat pada hukum yang berlaku apapun yang terjadi. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi tidak semua kekuasaan itu hukum. Misalnya seseorang yang mencuri yang tidak memiliki kekuasaan terhadap barang curiannya, akan tetapi dia mempunyai hak atas barang yang dicurinya itu. Kenapa? Karena itu adalah barang curian yang bukan kekuasaan atau miliknya, tapi milik orang lain. Rule of law. Meskipun hukum itu kekuasaan, akan tetapi diupayakan menjadi hukum kekuasaan. Hukum bagi yang berkuasa, bukan penguasa. Mengingat seringnya penguasa menyalahkan hukum untuk kepentingannya sendiri, sehingga hukum itu pada hakikatnya adalah milik kekuasaan, bukan penguasa. Maksudnya adalah orangnya. Rule of law berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum. Hukum yang memerintahkan dan yang berkuasa yang disebut dengan supremasi hukum. Rule of law diartikan juga governance not by man but by law. Hukumlah yang berkuasa, bukan orang yang berkuasa. Rule of law itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, HAM yang dijamin dengan undang-undang, persamaan kedudukan di muka hukum, supremasi aturan hukum, dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Law enforcement. Apa sih artinya law enforcement? 1. Secara formal adalah kekuasaan publik yang terorganisir. Sistem-sistem atau kaidah-kaidah yang didasarkan pada hierarki perintah. Alat efektif untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. Yang kedua, arti material, melindungi masyarakat dari tindakan penguasa, jaminan keadilan sosial, yaitu keadaan setiap golongan untuk mendapatkan penghargaan dan tidak dirugikan oleh golongan lain bagi masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep hukum yang abstrak untuk menjadi kenyataan. Penerapan law enforcement itu berbeda-beda di setiap negara. Pada Belanda itu menyatakan bahwa adil dan tidaknya hukum ditentukan oleh badan yudikatif. Sementara di Amerika menyatakan bahwa rule of law berkisar pada hak-hak asasi manusia. Di Inggris, rule of law di tangan hakim dan para ahli hukum. Ketaatan yang sama dari semua golongan dan hukum konstitusi merupakan akibat dari hak-hak individu yang dirumuskan oleh pengadilan. Bagaimana kemudian di Indonesia? Di Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka.
Pemerintah berdasarkan konstitusi, bukan pada kekuasaan belaka. Artinya adalah rule of law dilakukan oleh kekuasaan yudikatif. Masih ingat kan? Apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yang merdeka. Mungkin teman-teman bisa ngecek ya tentang apa itu yudikatif, eksekutif, yang satu sama lain itu memiliki perbedaan fungsi terkait dengan hukum itu sendiri. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang Eigenrecht atau main hakim sendiri. Pelaksanaan sanksi merupakan kewenangan dari penguasa, bukan perorangan. Seseorang yang memberikan sanksi menurut kehendaknya sendiri yang sewenang-wenang tanpa meminta persetujuan yang berkepentingan, tentu itu bukan sebagai tindakan yang bagus, dikenal sebagai tindakan menghakimi diri sendiri atau aksi sepihak atau yang dikenal dengan Eigenrecht. Tindakan aksi sepihak ini merupakan tindakan pidana. Setiap pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi, akan tetapi ada perbuatan tertentu yang tidak memerlukan sanksi. Artinya pelanggarannya tidak dihukum. Karena kalau dihukum akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Maka ia terpaksa melanggar daripada diri sendiri menjadi korban. Usaha pembelaan yang sifatnya kuat atau besar pun tidak diperbolehkan dibandingkan dengan penyerangan yang kecil. Misalnya, seseorang ketika ingin terlindungi keamanannya, dia melakukan pemasangan aliran listrik tegangan tinggi untuk mencegah masuknya pencuri ke rumahnya. Tentu hal ini tidak dibenarkan, karena seseorang menunggu pencuri jendela dan menyiramnya dengan air belerang untuk pembelaan. Tentu ini tidak dibenarkan karena tidak sebanding ya tindakannya dengan seseorang yang bisa jadi tidak melakukan tindakan tersebut. Ada dua kategori pelanggaran hukum yang tidak dikenakan sanksi. Yang pertama adalah perbuatan pelanggaran kaidah hukum tetapi tidak dikenai sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran. Itu dibagi menjadi beberapa tindakan ya. Yang pertama, keadaan darurat. Misalnya pada konflik kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan kecil dikorbankan untuk kepentingan yang besar. Misalnya, si A menolong B di rumahnya yang kebakaran dengan memecah kaca etalase di toko karena semua pintunya terkunci. Tentu tindakan itu tidak bisa dibenarkan kan oleh hukum. Yang kedua, pembelaan terpaksa atau pembelaan dalam keadaan darurat merupakan alasan untuk dibebaskan dari hukum karena melakukan pembelaan diri. Misalnya ketika ada pencuri dan melakukan pembelaan diri sehingga menyebabkan matinya pencuri, apakah tindakannya dibenarkan? Ya, tindakannya dibenarkan. Kemudian seorang polisi yang dibenarkan menembak tahanan yang hendak melarikan diri karena kejahatannya yang berulang kali melakukan pembunuhan. Nah, tindakan itu juga dibenarkan. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah jabatan dari yang berwenang. Seorang prajurit yang menembak mati seseorang dibenarkan karena mengikuti perintah atasan. Misalnya, polisi memerintahkan pengendara mobil atau motor untuk tetap jalan walaupun lampu merah. Tentu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran karena yang dilakukannya adalah perintah yang berwenang dan tindakannya itu adalah dibenarkan. Yang kedua, perbuatan yang pada hakikatnya melanggar kaidah hukum tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan. Hal ini dilakukan karena keadaan memaksa, yaitu keadaan atau kekuatan di luar kemampuan manusia. Misalnya, seorang kasir yang ditodong oleh pencuri dengan tembakan dan menyerahkan uang, dia tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena dia melakukan pembelaan diri dan dalam kondisi yang di luar kemampuannya.
Hal ini juga melakukan atau merupakan salah satu penyimpangan dari kaidah hukum, yaitu karena asas pembelaan diri tadi ya. Pembelaan diri. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di-share di grup. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.